Hey guys, welcome to The Screen. Jadi kita baru saja selesai menyaksikan film Indonesia terbaru berjudul Invalidate yang merupakan karya sutradara Herwin Novianto yang juga diadaptasi dari Wattpad terkenal berjudul sama, karya dari Faradita. Film ini sudah tayang di Prime Video sejak 21 September kemarin, jadi tergolong masih anget banget dan gue suka banget keputusan dari Falcon Pictures kenapa mereka memutuskan hadir di layar streaming bukan justru di layar lebar seperti rencana awal mereka, karena dari segi cerita menurut gue halus banget dan cocok banget ditonton di rumah bareng keluarga, chill gitu, apalagi bareng pacar gitu, karena ceritanya smooth, transisinya menarik. So buat teman-teman yang penasaran, film ini mengisahkan cinta antara gadis disabilitas yang bernama Pelita yang diperankan oleh Jessica Mila yang ternyata memiliki kisah cinta bersama dengan Dewa Pradipta yang diperankan oleh Omar Daniel. Di antara cinta antara Pelita dan juga Dewa ini ada orang ketiga yang bernama Gylfi yang ternyata diam-diam juga mencintai si Pelita ini, meskipun si Gylfi ini sudah bersahabat lama dengan Pelita tapi dia tidak berani mengungkapkan cintanya. Karakter utama yang hadir di film ini punya latar belakang yang menarik banget, terutama untuk Dewa Pradipta ini ternyata dia adalah anak konglomerat dan kakeknya itu yang punya kampus yang dia diami sekarang. Jadi di kampus dia itu onar, sering ribut, semena-mena karena ini mungkin dia merasa bahwa itu punya kakeknya, jadi dia merasa bahwa sekolah itu nggak penting gitu ya. Kemudian dosen ini akhirnya memikirkan untuk bagaimana caranya si Dewa ini untuk bisa lulus dari kuliah, maka ditunjuklah si Pelita ini untuk mengajari si Dewa ini dan mulai dari sinilah bumbu-bumbu cinta mulai bertebaran. Sementara itu dengan Gylfi ada terjadi gesek-gesekan gitu ya. Nah, terlepas dari semua itu ceritanya sebenarnya sangat luas, terutama hubungan antara Dewa dan juga kakeknya ini benar-benar gak harmonis, padahal Dewa ini kan ahli waris utama sejak kematian dari ayah dari Dewa. Nah, dari sinilah ada banyak sekali plot twist yang terjadi dari awal sampai akhir filmnya. Dan ya, setelah menyaksikan Invalidate ini, gue sangat suka dengan plot cerita yang dihadirkan, dasar-dasar ceritanya gue suka. Memang tidak salah mereka mengadaptasi Wattpad yang udah legend, udah terkenal gitu, sehingga ketika diadaptasi ke sebuah film nggak yang susah-susah banget karena mereka udah tahu alurnya, dasar landasan masalahnya gimana, sehingga menurut gue ini salah satu adaptasi Wattpad yang berhasil yang pernah dibuat oleh Falcon Pictures, karena dari awal film itu benar-benar dijelaskan apa sih permasalahan utamanya, sehingga transisi dari babak 1, babak 2, babak 3 itu terjelaskan dengan sangat baik oleh penonton, sehingga kita penonton kan ngikutin setiap karakternya tuh enak gitu ya. Banyak banget menurut gue film di luar sana yang loncat sana, loncat sini, tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba adegannya ke sana ya. Itu nggak terjadi dengan film Invalidate ini, karena gue suka dari awal kita dijelaskan masalah kelam dari Dewa Pradipta, bagaimana hubungannya dengan kakeknya gitu, bagaimana dia kabur. Kemudian juga kita diperlihatkan nasib malang yang dialami oleh Pelita. Di sini dia ini punya orang tua yang tidak baik-baik saja, ditinggal ibunya, sehingga setiap karakter tuh penonton bener-bener kayak simpati, dan kita akhirnya ketika mereka dipertemukan dengan kekurangan masing-masing yang membuat kita relate gitu. Jadi gue suka banget dengan alur ceritanya, dan juga dialog-dialog yang dihadirkan nggak cringe sama sekali, dan gue suka memang konsep pria konglomerat, kesepian, kemudian juga cewek yang miskin gitu kan udah banyak banget diceritakan di drama-drama Korea gitu, bukan hal asing. Tapi ketika ini dibuat di film Indonesia, gue menjadi relate dan gue menikmati film ini sampai akhir. Kemudian dari segi acting dari Omar Daniel sebagai Dewa Pradipta juga sangat cocok. Memang di awal gue agak ragu apakah Omar Daniel bisa gitu ya, terutama juga dengan Jessica Mila sebagai Pelita juga gue agak ragu dengan wajahnya yang cantik gitu, tiba-tiba harus berperan jadi cewek yang cacat gitu ya, disabilitas. Ternyata cocok men di sini. Jessica Mila benar-benar effort untuk film ini, dan ada kan beberapa film tuh kan mereka kayak berperan cacat tuh seolah-olah mereka baru seminggu cacatnya gitu, kelihatan banget gitu. Tapi untuk Jessica Mila gue suka bagaimana dia nggunain tongkat itu kayak dia ini benar-benar cacat, apalagi kakinya kayak kecil gitu, itu kan nggak yang kayak dibuat-buat kan. Dan gaya dia jalan tuh meyakinkan banget bahwa Pelita ini memang cacat dari lahir, dan gue suka banget ketika mereka sudah totalitas dengan karakter mereka masing-masing. Ketika Dewa dan juga Pelita ini dipertemukan, boom, disitulah chemistry-nya mulai terbentuk dan gue suka. Tadinya gue agak meragukan, tapi justru sekarang gue suka dengan acting mereka. Dan juga untuk orang ketiga si Gylfi yang diperankan oleh Jerome ini nggak yang jahat-jahat banget kayak ala-ala sinetron Indonesia gitu, enggak. Tapi delivery-nya sebagai orang yang benar-benar sayang dengan Pelita itu kerasa
kerasa banget dia itu bukan orang yang jahat, tapi pengen orang yang dia sayangin menjauh dari dewa gitu. Jadi aman, main aman di sini. Chemistry mereka benar-benar tertata dengan sangat rapi. Itu semua kayaknya berkat dari penceritaan dan juga pengarang sutradara Herwin Novianto juga tim menurut gue, karena di sini benar-benar berjalan dengan sangat baik. Satu-satunya yang mungkin agak mengganggu gue di sini adalah mungkin ada beberapa dialog-dialog baku yang agak kurang beberapa adegan aja gitu. Tapi secara keseluruhan itu aman gitu ya. Nah dari segi sinematografi menurut gue nggak ada masalah, karena memang dari ceritanya pun lebih banyak mengambil cerita dari belakang kampus gitu, juga dalam rumah, dalam usaha pemotretan gitu. Jadi nggak terlalu banyak landscape yang sampai memperlihatkan gunung gitu, enggak. Tapi pengambilan gambar, mimik wajah, bagaimana setting kamera mereka benar-benar menurut gue ya saya ginilah selayaknya film-film drama romantis menurut gue. Jadi nggak ada masalah dari segi sinematografi. Kemudian dari segi scoring gue sangat suka karena lagu-lagunya fresh dan juga hadir tepat di adegan-adegan yang dibutuhkan, nggak yang jomplang, kan banyak banget yang jomplang gitu. Tapi untuk Invalidad ini scoring aman gitu. Secara keseluruhan kolaborasi antara plot yang menarik, sinematografi, chemistry hingga scoringnya benar-benar klop pas, sehingga benar-benar nyaman untuk diikuti, dan gue sangat suka dengan cerita yang dihadirkan di film ini. Memang gue nggak terlalu baca Wattpad-nya, tapi gue sempet lihat beberapa review-review novel dari Paradita berjudul sama dulu gitu di Kaskus, gue sempat baca, tapi memang belum sempat baca di Wattpad-nya. Tapi secara keseluruhan dari segi cerita menurut gue nggak jauh lari dari cerita dari Wattpad-nya, sehingga nyaman banget buat teman-teman yang udah baca Wattpad-nya, atau teman-teman yang belum. Justru ini memberikan sisi kejutan, karena di film ini ada beberapa plot twist yang nggak ketebak buat kalian. Karena dari awal film kita difokuskan dengan setiap karakter, sehingga kita kadang nggak sadar bahwa ada selipan-selipan plot twist yang dipersiapkan di akhir film. Jadi nggak cuman sekedar cinta-cintaan, orang kaya lawan orang miskin, nggak kayak gitu, tapi ada plot twist yang menarik, sehingga di akhir film kita akan mikir wah kayak gini gitu ya. So di review gue akan memberikan skor untuk film ini di angka 8 dari 10. Nah buat teman-teman yang belum nonton film ini, rekomendasi untuk kalian tonton segera, bisa di rumah di mana aja karena sudah tersedia di layanan streaming Prime Video. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kita kali ini. Kalau kalian punya titipan film untuk kita review segera, jangan lupa tambahkan di kolom komentar di bawah.